Oke, langsung aja kita mulai. Di sini untuk sesi Microsoft Excel selanjutnya, yang pertama kita bahas adalah cara menggunakan cara menggunakan VLOOKUP. Di sini untuk kegunaan VLOOKUP ini sebenarnya hampir sama kegunaannya seperti VLOOKUP. Fungsi ini bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain, tapi tetap harus ada referensi atau kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Nah, bedanya mungkin untuk VLOOKUP merupakan rumus yang digunakan kalau kita sudah belajar kemarin, itu untuk mencari nilai atau data dalam bentuk vertikal atau ke samping. Nah, sementara untuk VLOOKUP ini biasa digunakan untuk mencari nilai atau data dalam bentuk horizontal atau baris. Nah, seperti teman-teman lihat di sini untuk rumusnya sama dengan VLOOKUP, jadi VLOOKUP. Kemudian kita mencari referensi sel yang sama, kemudian referensi tabelnya, data yang dicari, kemudian kolom keberapa, kemudian ditutup dengan angka false atau kosong. Oke, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari PPT ini, kita akan mengisi nama customer nih. Nah, di nama customer yang masih kosong ini menggunakan rumus VLOOKUP, dan tabel penjualan dan tabel customer ini merupakan tabel referensi atau tabel sumber yang akan dicocokkan berdasarkan kode customer. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Nah, cara mudahnya jika teman-teman menemukan bentuk tabel dengan judul header atau berbentuk baris, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk tabel customer-nya, jika teman-teman menemukan bentuk tabel seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti itu. Nah, di sini nanti untuk caranya seperti dengan VLOOKUP. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasannya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan rumus mencari nama customer ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman ya. Nah, di sini pertama sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian di sini kode customer, karena di sini yang tabel referensinya sama adalah kode customer ya. Oke, kemudian titik koma. Nah, seperti kemarin di sini untuk titik komanya atau masing-masing tergantung dari format Excel teman-teman ya. Jadi ada yang titik koma dan juga menggunakan koma seperti itu. Oke, kemudian kita blok. Nah, kalau kemarin kita bloknya ada untuk VLOOKUP itu ke bawah, kali ini kita bloknya ke samping terlebih dahulu, teman-teman ya, ke samping. Setelah itu kita hitung berapa barisnya. Nah, di sini kode customer, alamat, jenis kelamin, kemudian nama customer. Nah, berarti itu sebanyak 4 kolom. Jadi dari kode customer, alamat, jenis kelamin, dan nama customer. Nah, sudah terblok seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol F4 agar tidak untuk range-nya tidak berpindah seperti itu ya. Titik koma lagi, kemudian kita masukkan angka 4. Di sini karena dari kode customer dan nama customer sebanyak 4 baris. Titik koma lagi dan kemudian kita akhiri dengan angka 0. Nah, jadi datanya sudah terambil lah, teman-teman. Nah, seperti itu, tinggal kita drag seperti ini, dan juga apabila sudah ada tanda panah seperti ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk fungsi VLOOKUP sebenarnya sama dengan pengerjaannya dengan VLOOKUP. Nah, di sini kita akan juga untuk mencoba rumus ini di tabel yang sama nih. Nah, tabelnya seperti ini, untuk caranya sama. Caranya hampir sama. Di sini kita akan mencari nama customer ya. Cuman tadi kan di sini yang di tabel penjualan ini adalah tabelnya berbentuk vertikal ya. Jadi VLOOKUP di sini kita akan mencari data VLOOKUP dengan tabel yang sama gitu. Dengan tabel yang sama. Nah, di sini caranya sama kayak tadi. Sama dengan VLOOKUP. Oke, referensi selnya di kode customer, kemudian titik koma. Setelah itu kode customer-nya jangan lupa, teman-teman, di sini
kita blok ke kanan, lalu kita hitung berapa baris, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian F4 agar range-nya tidak berpindah. Kemudian titik koma lagi, kemudian angka 4, titik koma, kemudian kosong. Nah, kalau misalnya VLOOKUP itu kita drag-nya ke bawah. Nah, kalau apabila sama seperti ini, kita coba untuk drag-nya ke arah kanan, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi datanya untuk VLOOKUP ini sudah terambil seperti itu ya. Jadi caranya hampir sama seperti VLOOKUP yang kita bahas di Microsoft Excel Fundamental yang pertama ya teman-teman. Jadi sama, cuman yang membedakan hanyalah jika di sini jika kita ketika mencari data referensi dan bentuk judulnya berbentuk vertikal, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP itu ke samping. Nah, sedangkan kalau kita mencari data referensi dan bentuk judulnya berbentuk horizontal, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi seperti itu teman-teman ya, caranya sama seperti dengan VLOOKUP. Oke, kemudian mungkin bisa kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas cara menggunakan index match. Oke, apa sih kegunaan index match ini? Untuk fungsi index match ini sebenarnya hampir sama dengan VLOOKUP. Akan tetapi fungsi VLOOKUP sebenarnya tidak bisa mengambil data ke sebelah kiri. Nah, sederhananya adalah VLOOKUP tidak bisa mengambil data ke sebelah kiri sesuai dengan data yang dicari. Nah, jadi VLOOKUP hanya bisa berjalan ketika si kolom referensi ada di paling ujung kiri dan data yang dicari ada di sebelah kanan. Nah, jadi inilah kegunaan fungsi index match. Jadi fungsi index match ini tidak tergantung kolom referensinya itu harus berada di paling kiri seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat di PPT-nya dari tabel contoh di bawah ini kita akan mengisi kolom customer, nama customer-nya untuk yang ada di PPT ini yang masih kosong dengan menggunakan rumus index match. Nah, tabel penjualan dan tabel customer merupakan tabel referensi atau sumber yang akan dicocokkan berdasarkan kode customer. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini untuk kode customer ini kan data referensinya ya. Nah, sedangkan VLOOKUP harusnya kode customer ini VLOOKUP tidak bisa dijalankan ketika misalnya kita ingin mengambil nama customer nih, seperti yang kita lihat. Nah, di sini kalau kita menjalankan dengan rumus VLOOKUP, fungsinya tidak akan berjalan. Karena kenapa? Karena kode customer ini tidak berada di paling kiri. Nah, kalau kita lihat di PPT ini, kode customer ini justru berada di setelah nama customer. Nah, fungsi VLOOKUP ini tidak bisa dijalankan ketika referensi tabelnya itu berada di sebelah kiri seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat, nah di sini adalah rumusnya indeks sel atau kolom. Nah, jadi pertama yang dijalankan adalah rumus indeks. Nah, ketika kita menjalankan rumus indeks ini, kita yang pertama adalah mencari sel atau kolom yang akan diambil data atau nilainya. Nah, setelah itu kita bisa langsung menggunakan rumus match. Nah, rumus match ini kita gunakan adalah kita mencari kolom data yang nilainya sama yang akan menjadi referensi dari kedua tabel tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja untuk dicontohkannya. Nah, di sini kita akan mengambil nama customer ya teman-teman, nama customer di kode customer. Nah, kalau VLOOKUP kita akan coba VLOOKUP terlebih dahulu ya. Nah, agar kita tahu perbedaan keunggulan fungsi dari index match ini. Sama dengan VLOOKUP kode customer. Nah, di sini VLOOKUP hanya bisa berjalan ketika data yang diambil ada di sebelah kanan gitu. Seperti itu. Kemudian F4 di sini 2 dan 0. Nah, di sini VLOOKUP bisa berjalan teman-teman ya. Tadi kan kita mengambil nama customer yang ada di sebelah kanan.
sebelah kanan kode customer. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Kita coba mengambil data nama customer yang ada di sebelah kiri ya teman-teman. Kita coba lagi. Sini sama dengan VLOOKUP. Referensi selnya. Kode customer. Oke, 2 dan 0. Nah, jadi di sini tidak terbaca ya. Jadi di sini rumus yang hasil yang keluar adalah NA. Jadi nilainya tidak dapat terbaca atau tidak ada gitu. Jadi seperti itulah kekurangan dari fungsi VLOOKUP. Nah, di sini kita akan coba membandingkan dengan rumus index match. Nah, index match ini dia tetap bisa untuk mengambil data yang di sebelah kiri meskipun referensi tabelnya ini ada di sebelah kanan seperti itu. Nah, di sini kita coba jalankan, caranya cukup mudah sekali teman-teman untuk fungsi index match. Yang pertama adalah sama dengan index. Nah, ketika teman-teman klik index, kita langsung mencari data yang ingin kita ambil. Nah, data yang ingin kita ambil di sini adalah nama customer yang ada di sebelah yang paling kiri ya, di tabel customer. Oke, langsung di sini kita blok data yang ingin kita ambil. Kemudian F4. Nah, setelah itu titik koma lagi kita coba untuk menuliskan rumus match. Nah, ketika kita menuliskan atau input rumus match ini, kita mencari data yang sama di kedua tabel tersebut. Nah, karena di sini yang sama adalah kode customer, di sini yang pertama kita blok dulu kode customer yang di tabel atas, kemudian F4, titik koma, setelah itu kita blok kode customer yang ada di tabel customer yang ada di bawah ya, tabel yang ada di bawah. Nah, jadi untuk match ini hanyalah mencocokkan tabel yang sama seperti itu. Kemudian F4 lagi dan diakhiri dengan kosong. Nah, jangan lupa di sini untuk tutup kurungnya sebanyak 2 kali karena kita menggunakan rumus index dan juga match. Jadi 2 kali seperti ini, kemudian klik enter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tinggal di drag seperti ini atau diklik 2 kali. Nah, jadi keunggulan untuk fungsi index match seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengambil nama customer yang ada di sebelah kanan kode customer. Seperti itu. Oke, sebentar. Kita hapus dulu. Caranya sama dengan index. Kemudian langsung setelah indeks seperti tadi untuk data yang kita cari, di sini data yang kita cari nama customer yang ada di sebelah kanan kode customernya. Oke, kemudian F4. Oke, setelah itu kita input match. Nah, setelah input match ini seperti tadi tinggal mencari data yang sama di kedua tabel. Di sini kode customer terlebih dahulu yang di tabel atas, kemudian F4, titik koma, dan kode customer yang ada di tabel customer. Setelah itu F4 lagi, titik koma, 0, kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, jadi datanya sudah terambil ya teman-teman. Jadi mungkin fungsi index match itu seperti itu untuk kegunaannya. Jadi untuk fungsi index match ini saya ulangi sekali lagi. Sebenarnya untuk fungsi index match ini hampir sama dengan VLOOKUP, tetapi fungsi VLOOKUP tidak bisa mengambil data yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk index match ini, jadi dia bisa mengambil data meskipun si kolom referensi tidak ada di paling ujung kiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan cukup jelas ya untuk penjelasan dari index match ini. Oke, kemudian mungkin kita bisa beralih ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas cara menggunakan remove duplicate. Nah, di sini apa sih kegunaan fungsi remove duplicate? Nah, remove duplicate ini sebenarnya sering juga digunakan dalam Microsoft Excel
fungsi ini digunakan untuk menghapus data atau nilai di kolom yang sama. Jadi ketika teman-teman menemukan data yang duplikat atau double, teman-teman ingin menghapus data tersebut, teman-teman bisa menggunakan fungsi remove duplicate ini. Caranya cukup mudah teman-teman. Di sini seperti yang kita lihat di PPT ini, di sini adalah sebelum dan sesudah menggunakan fungsi remove duplicate. Caranya adalah yang pertama, teman-teman bisa memblok semua tabelnya. Kemudian teman-teman klik data di menu Excel-nya atau ribbon. Setelah itu muncul, teman-teman bisa klik remove duplicate. Nah, setelahnya akan muncul kotak seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan unselect. Teman-teman pilih kira-kira data mana nih yang ingin teman-teman hapus gitu. Nah, kemudian tinggal di checklist, setelah itu klik OK. Mungkin langsung saja kita untuk demonya. Nah, misalnya di sini kita ingin menghapus kode pelanggan ya teman-teman. Di sini saya coba di sini ada kode pelanggan. Oke, saya coba blok dulu untuk tabelnya. Oke, blok dulu. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih remove duplicate. Atau seperti ini, tidak diblok seperti mungkin bisa. Yang pertama ada dua cara sebetulnya. Yang pertama bisa diblok, atau mungkin bisa teman-teman taruh di sel di tabelnya ya. Data remove duplicate. Nah, kemudian di sini misalnya kita ingin menghapus tadi kode pelanggan ya. Nah, select. Kemudian kode pelanggan. Nah, jadi jika teman-teman klik seperti itu, jadi di sini untuk yang duplikat itu sudah terhapus ya teman-teman. Nah, itu adalah fungsi remove duplicate yang menghapus jika kode pelanggannya atau salah satu misalnya kita ingin kode pelanggan tetapi data di sekitarnya itu terambil with record. Nah, sedangkan teman-teman misalnya pengen kode pelanggannya aja nih. Kode pelanggannya aja, tapi di sini untuk sel-sel atau data-data di sebelahnya itu tidak terambil. Nah, caranya adalah teman-teman bisa blok di kode pelanggannya saja, seperti ini. Kemudian klik data, duplicate. Nah, teman-teman bisa pilih yang continue with the current selection. Langsung remove duplicate. Nah, seperti itu dan tinggal diklik OK. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua cara untuk remove duplicate ini. Teman-teman bisa menghapus salah satu kolomnya saja atau kolom di sebelahnya atau data di sebelahnya itu juga terambil. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kegunaan fungsi remove duplicate caranya sangat mudah sekali. Saya ulangi lagi di sini untuk kegunaannya adalah remove duplicate ini dapat menghapus data atau nilai di kolom yang sama seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya akan kita coba ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang what if analysis yang goal-seek ya. Jadi di sini apa sih kegunaan untuk fungsi what if analysis goal-seek ini? Jadi kegunaannya ini, fungsi ini dapat menghitung nilai awal yang nilai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin langsung saja kita ilustrasikan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada kredit harga motor ya, dengan cicilan per bulannya
1.500.000 dan 23 kali pembayaran. Nah, mungkin hasilnya berapa kita kalikan terlebih dahulu. Di sini sama dengan 1.500.000 dikali 23. Ya, di kolom sini kita tinggal klik enter. Nah, hasilnya sudah keluar, teman-teman. Jadi untuk cicilan per bulan, misalnya 1.500.000 dengan pembayaran 23 kali, harga motornya adalah Rp34.500.000. Nah, fungsi Goalseek ini sebenarnya kita ingin tahu nih. Jadi seperti ini untuk fungsinya. Misalnya kita ingin cicilan per bulannya di sini sebanyak 3.500.000 ya. Oke. Kita ilustrasikan. Jadi kita ingin tahu nih, kalau cicilan per bulannya Rp3.500.000, kira-kira berapa kali pembayarannya sih? Nah, di sini kita bisa tahu dengan fungsi Goalseek Analysis ini. Oke, yang pertama adalah di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis 3.500.000. Oke, kita ingin tahu nih ya, kira-kira berapa kali pembayaran sih? Oke, jika cicilan per bulan Rp3.500.000. Di sini, oke, di sini caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal klik data, kemudian pilih what if analysis, dan pilih yang Goalseek. Nah, akan muncul table Goalseek seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk set cell ini hanya bisa diisi dengan sel yang berisikan rumus atau logika ya teman-teman. Jadi sel ini tidak bisa kita isi itu dengan sel yang kosong atau input manual seperti itu. Nah, jadi sel ini, saya ulangi lagi, sel ini harus diisi dengan sel yang berisi dengan rumus. Kita klik di sini di B4, karena tadi B4 sudah kita kalikan ya, jadi sudah ada rumusnya. Jadi di sel B4 ini ya, untuk perkalian yang cicilan per bulan dikali berapa kali bayaran. Oke, kemudian untuk value-nya ini kita isi dengan karena tadi hasilnya Rp34.500.000 ya. Nah, itu kita di sini harus kita klik manual teman-teman untuk value-nya. Rp34.500.000. Nah, kemudian changing cell-nya di sini. Nah, di sini adalah data yang kita cari. Teman-teman bisa klik. Nah, setelah teman-teman klik, tinggal teman-teman oke. Nah, jadi hasilnya sudah keluar. Nah, jadi untuk cicilan per bulan Rp3.500.000 hanya melakukan pembayaran 10 kali seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita balik nih. Kita misalnya ingin misalnya pembayaran kita hanya melakukan 8 kali pembayaran aja nih. Sekarang kita ingin tahu nih, kalau kita ingin melakukan 8 kali pembayaran, cicilan per bulannya kira-kira berapa sih? Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita tulis angka 8. Oke, caranya seperti tadi, teman-teman klik data, kemudian teman-teman bisa pilih what if analysis, kemudian Goalseek. Nah, saya ulangi kembali, di sini set cell harus berisikan sel yang berisikan dengan rumus ya. Oke, kemudian di sini harga motornya, value-nya kita tulis kembali Rp34.500.000. Kemudian changing cell-nya kita klik di cicilan per bulan di kolom B2. Tinggal kita oke. Nah, di sini hasilnya sudah dapat ya teman-teman. Jadi kira-kira untuk pembayaran sebanyak 8 kali, cicilan per bulannya itu adalah Rp4.312.500 seperti itu. Jadi cukup mudah ya teman-teman untuk motif analisis ini. Saya ulangi lagi, jadi kegunaan untuk fungsi ini adalah dapat menghitung nilai awal
yang nilai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar cara menggunakan validasi data. Oke, di sini apa sih kegunaannya? Nah, data validasi ini, data validasi yang kita pelajari di sesi kali ini adalah bisa membuat daftar atau list yang bisa dimasukkan ke dalam sel. Jadi tidak perlu melakukan input data seperti itu. Oke, bisa teman-teman lihat di sini caranya. Yang pertama, blok semua sel atau kolom yang ingin kita validasi. Nah, kalau di contoh PPT ini, sel C3 sampai dengan C9. Bisa teman-teman lihat. Kemudian, teman-teman tinggal klik data. Kemudian pilih klik data validation. Dan teman-teman lihat. Nah, kemudian akan muncul kolom seperti ini atau box seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman klik menu drop down, setelah itu pilih list, dan kemudian klik OK. Nah, sesudah klik OK, teman-teman bisa isi di kolom source-nya dengan data validasi yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Setelah source-nya diisi di input manual, kita bisa klik OK. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan ketik ulang, cukup klik pilih list yang sudah dibuat. Oke, kemudian langsung saja untuk demonya. Nah, di sini bisa teman-teman bisa kita lihat data validasinya. Kita akan coba memasukkan tipe pelanggan ya. Nah, tipe pelanggannya misalnya di sini kita masukkan misalnya cara pembayaran. Oke, cara pembayarannya. Yang pertama, kita blok dulu kolomnya. Setelah kita blok, kemudian kita klik data. Kemudian pilih data validasi. Nah, jika muncul kolom seperti ini atau box seperti ini, teman-teman bisa langsung klik di drop down-nya ini, pilih yang list. Nah, setelah teman-teman pilih list, nah setelah itu teman-teman input manual ya, sesuai dengan data teman-teman yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Misalnya di sini pembayaran menggunakan OVO misalnya. OVO, setelah itu mungkin ShopeePay ya. Di sini titik koma. ShopeePay misalnya. Kemudian yang terakhir misalnya dengan cash. Kalau sudah di input manual ini, kita langsung klik OK. Nah, jadi langsung muncul nih menu drop down-nya. Nah, teman-teman tinggal pilih seperti ini. Misalnya di sini ShopeePay, misalnya di sini kita klik OVO dan kita klik cash misalnya. Jadi disitulah keunggulan untuk fungsi data validasi ya. Jadi kita tidak perlu melakukan input manual. Jadi untuk kolomnya di sini kita hanya langsung bisa membuat daftar list sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah juga untuk cara penggunaan data validation ini. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita akan coba. Nah, di sini kita akan membahas
cara menggunakan text to column seperti itu ya. Oke, text to column ini apa sih fungsinya? Jadi fungsi text to column ini adalah sebuah fitur yang digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi 2 kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisah. Seperti teman-teman, jadi seperti itu. Jadi fungsi ini bisa membagi isi dari sebuah selnya menjadi 2 kolom atau lebih seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di PowerPoint-nya. Nah, dalam kasus ini kita akan mencoba memisahkan nama depan dan nama belakang di kolom yang berbeda dengan menggunakan fungsi text to column. Nah, berikut contohnya di sini ada nama depan dan nama belakang. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke, caranya cukup mudah. Nah, teman-teman blok terlebih dahulu untuk sel atau kolomnya. Kemudian teman-teman klik data. Setelah itu teman-teman bisa pilih atau klik text to column. Nah, di sini pilih yang delimited, kemudian klik next. Nah, setelah itu, karena kita tadi di contohnya untuk tanda pemisahnya adalah spasi, kita pilih yang spasi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik next. Dan pilih finish. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini sebelum menggunakan fungsi text to column, dan yang di sebelah kanan ini adalah fungsi yang sudah digunakan menggunakan text to column. Oke, mungkin langsung saja kita demonya. Nah, di sini misalnya kita akan coba memindahkan nama depan dan nama belakang ya, teman-teman. Oke, kita coba dulu. Di sini nama depannya kita blok terlebih dahulu. Kemudian klik data, pilih text to column. Nah, setelah itu pilihan delimited, kemudian klik next. Oke, seperti yang tadi saya bahas, karena di sini untuk tanda pemisahnya adalah spasi, kita pilih yang spasi. Seperti itu. Setelah seperti ini, kita klik next. General, kemudian finish. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini nama yang depan dan nama belakang sini sudah terpisah. Oke, misalnya kalau tadi menggunakan spasi, kita coba ya dengan contoh yang lain. Di sini misalnya kita menggunakan koma misalnya di sini. Oke. Misalnya di sini kita coba dengan koma untuk tanda pemisahnya. Oke, coba di kedua kolom tersebut. Kita coba di kedua, ketiga misalnya. Oke, mesti kita hapus lebih dahulu. Tadi dengan spasi, kita coba dengan koma ya. Sama caranya. Kita blok sini, pilih data, kemudian di sini. Oke, klik data, kemudian kita buat dulu, klik data, kemudian text to column, limited, kita klik next. Nah, jika koma ini mungkin kita bisa menggunakan pilihan other, kemudian di sini kita klik atau kita tekan koma. Nah, seperti itu di other ya teman-teman. Oke, kemudian kita klik next. General lalu finish. Nah, jadi sudah terpisah kembali ya. Jadi seperti itu untuk kegunaan dari fungsi text to column.
yang dimana saya ulangi lagi, fungsi ini adalah bisa digunakan untuk membagi atau memisahkan isi sebuah sel menjadi dua kolom atau lebih berdasarkan tanda pemisah. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Ke materi selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir adalah kita belajar cara membuat grafik di Microsoft Excel. Nah, di sini sebenarnya cara menggunakan grafik cukup mudah sekali, teman-teman. Di sini untuk grafik ini sebenarnya juga sering digunakan dalam buat report, dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini sangat sering digunakan. Caranya cukup mudah. Di sini misalnya karena di sini kita coba di contoh PPT ini, misalnya di sini pertama adalah blok seluruh data pada tabel. Kemudian teman-teman pilih klik insert. Nah, setelah itu teman-teman tentukan nih cat yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik. Nah, karena di sini adalah pie, contohnya, maka kita pilih yang pie. Setelah itu kita akan bisa menentukan chart style yang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman lihat di atas ini, teman-teman bisa menentukan chart style yang teman-teman inginkan ya. Setelah itu, teman-teman bisa klik chart elemen untuk memunculkan datanya, atau data label untuk menampilkan angka stok di chart. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Kita coba langsung saja untuk demonya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat grafik batang dan juga pie ya. Caranya seperti tadi. Di sini untuk penggunaan jenis diagram batang dan pie ini biasanya digunakan untuk membandingkan data dalam berbagai kategori. Nah, jadi kita coba dulu untuk yang fungsi batang ini. Kita blok. Klik insert. Nah, di sini kita pilih chartnya. Bisa kita lihat di sini. Di sini bisa kita lihat, dan misalnya di sini kita ingin memunculkan nilainya. Nah, untuk memunculkan nilainya, kita pilih yang tanda plus ini. Kita pilih data label. Nilainya akan muncul seperti itu. Kita juga bisa mengganti untuk judulnya. Sorry. Sini. Nah, seperti itu misal kotak. Di sini kita juga bisa seperti teman-teman, dan di sini kita juga bisa memilih datanya. Tinggal teman-teman coba sendiri ya, mungkin untuk latihannya seperti itu. Di sini mungkin data tabelnya mungkin nanti kita klik. Oke, jadi ini adalah diagram batang. Kemudian kita akan coba kembali untuk membuat diagram pie ya. Nah, biasanya untuk grafik lingkaran pie ini digunakan untuk melihat data dalam bentuk persentase. Nah, jika teman-teman ingin membuat data dalam bentuk persentase, teman-teman harus menggunakan diagram pie, karena untuk diagram line kemudian batang itu tidak bisa membuat persentase seperti itu. Di sini caranya sama, di blok, kemudian pilih insert, kemudian pilih di sini pie. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan chartnya atau menentukan stylenya seperti ini, dan bisa kita munculkan kembali untuk data labelnya. Misalnya teman-teman di sini ada. Nah, seperti itu. Dia berbentuk presentasi. Oke, jadi di sini adalah cara menggunakan diagram batang dan juga membuat diagram batang dan juga diagram pie.
Oke, kemudian kita akan selanjutnya di sini mencoba untuk membuat diagram line. Nah, grafik garis atau line biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tren ya. Jadi jika teman-teman menggunakan grafik garis, kita dapat melihat ada sebuah tren menaik. Jika teman-teman menggunakan grafik line, teman-teman bisa melihat adanya sebuah tren menaik atau menurun pada suatu data dalam waktu tertentu. Nah, misalnya di sini kita lihat tanggalnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini sesuai yang teman-teman inginkan, misalnya kita pilih chartnya dan kemudian munculkan datanya di data label. Seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk fungsi dari grafik garis atau line. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan belajar cara membuat grafik kombinasi. Oke. Nah, untuk membuat grafik kombinasi biasanya di sini kita harus mempunyai dua data dengan pola yang berbeda. Nah, jika kita lihat di sini kita ada data pelanggan dan juga gold ya. Pelanggan yang di sini gold ini adalah VIP misalnya, dengan VIP dan juga kota. Oke, caranya cukup sama di sini. Kita akan membuat grafik kombinasi batang dan juga line. Oke, kemudian klik insert. Seperti ini. Di sini mungkin bisa kita judulnya bisa kita ganti. Bisa kita ganti misalnya kota. Oke, setelah itu kita pilih chart design. Kemudian chart type. Nah, di sini teman-teman lihat teman-teman bisa pilih yang combo. Nah, setelah pilih combo, secondary axis ini tinggal teman-teman checklist. Nah, kemudian akan muncul dua grafik seperti ini, grafik batang dan juga line garis. Nah, untuk datanya tinggal teman-teman masukkan seperti tadi, data labelnya. Nah, tinggal teman-teman isi seperti itu. Oke ya, itu adalah cara untuk membuat grafik atau diagram. Tadi sudah saya share batang dan pie, kemudian line dan juga diagram kombinasi ya. Baik. Jadi mungkin untuk malam ini kita sampai sini terlebih dahulu. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar, bisa disampaikan di grup Telegram. Kemudian apabila teman-teman belum mengisi link absensi, ini saya kirimkan kembali link absensi untuk kelas pada malam hari ini. Terakhir ini mungkin ada yang baru join. Kalau ada yang baru join, jadi untuk sesi pada malam hari ini rekamannya teman-teman bisa saksikan kembali di YouTube Camp 404. Mungkin bisa akan available di YouTube di channel kami besok ya. Jadi tidak malam hari ini, tapi akan diolah terlebih dahulu oleh tim, akan di-publish. Apabila sudah di-publish akan disampaikan di grup Telegram. Baik, mungkin sekian untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih Kak Rehan, terima kasih teman-teman semua. Teman-teman semua terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman semua.